Jadi saya tuh suka malu gitu ngeluh di hadapan dia. Makanya kalau saya ngeluh tuh sama dia, ngapain ngeluh-ngeluh? Ini apa segala macem. Jadi ya disyukuri aja Bunda, seperti itu. Kalau dari pihak orang tua, pada saat mbaknya udah menentukan bahwa ini jodohnya saya gitu, orang tua responnya seperti apa? Mendukung sekali Bunda. Karena orang tua juga sudah tahu. Mohon maaf ya, Iya. Masnya pernah menikah sebelumnya? Enggak, belum. Jadi ini pertama langsung sama Eria. Betul, Jadi tahu Eria dia umur 3 tahun. betul, Belum tahu kok itu adalah jodohnya ya. betul, Ya namanya juga anak temen. betul. Terus sampai dewasa, kenapa kepikiran nikahin anaknya temen? Enggak juga sih sebenarnya. Mungkin ya jodoh kali ya. Iya. Waktu itu emang saya udah di usia 40 saya menikahi. Eria. Iya betul. Berarti Eria bundanya saat itu usia 18. 18 tahun. Iya. Waktu itu emang saya tuh punya target, sudahlah umur 40 tahun udah pengen menikah. Mau sampai kapan memuda? Iya. Cuman ya itu kebetulan ya kalau dibilang gak laku ya kadang-kadang laku juga saya. Sombong. Tapi memang Seperti bukan itu. untuk jadi istri. Iya. Eria sendiri ini tiba-tiba temannya bapak suka sama kamu. Awalnya gimana? Risih nggak? Awalnya itu ya ketemu di ini aja, di panggungan gitu kan, kebetulan dulu itu suami itu sound system gitu. Oh orang sound system. Iya. Operator. Operator. Ya akunya yang jadi artisnya Bunda. Oh akhirnya ya udah ya. Teng tresno jalanan sekong gelip. Iya mengkonon. Nah akhirnya baru tahu oh ini kan yang temannya bapak zaman dulu gitu. Iya. Ya udah tapi jodoh ya. Mm-mm. Mas aku nanya sedikit boleh nggak? Boleh. Apa yang terjadi dengan Mas? Dengan badan? Dari Maaf, lahir. apakah ada kecelakaan? Oh dari lahir. Dari lahir. Maaf. Tanpa kaki kiri? Ya betul. Kaki kirinya tuh Enggak sempurna. oh saya pegang apa ya? Maaf ya. Enggak apa-apa. Jadi dari paha tuh ke lutut. Terus ini tuh ada kaki tapi Yang ini ada enggak sempurna. kukunya ya? Ada satu aja itu. Maaf sama seperti tangannya pun. Tangannya. Dilihatin gak apa-apa izin Enggak ya. apa-apa. Jadi dari lahir sudah Iya betul. dan dari lahir juga jadinya selalu pakai kursi roda atau jalan. Kalau kesehariannya saya jalannya loncat-loncat, Irfan. Iya. Dari saya pertama jalan sampai sekarang ya loncat-loncat. Maksudnya loncat-loncat gimana? Kalau kita karena biasanya tidak seperti ini. Iya enggak. Jadi selalu semangat. Maaf ya. Oh biasanya. Oh ya beliau santai aja. Tidak merasa kekurangan sama sekali ya. Alhamdulillah saya enggak, ya percaya diri saya ya seperti ini aja. Hebat ya. Kan ada orang yang mungkin diberikan kepercayaan oleh Allah. Diberikan badannya tuh berbeda dan yang lain. Ada yang minder, ada yang mengurung diri. Ada juga. Pernah. Dan saya memang selalu support orang-orang yang seperti itu. Justru. Iya, saya bilang Anda tidak sendirian. Jangan jauh-jauh contohlah diri saya. Tapi masnya Nilailah saya. belum pernah minder seumur hidup. Saya rasa memang manusiawi juga. Adalah. Tapi dulu waktu zamannya masih muda-mudanya itu ada. Itu ya manusiawi. Itu juga membentuk karakter saya ke depannya kan seperti itu. Nah sekarang tuh lihat kamera. Iya. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin kondisinya berbeda tapi mirip gitu. Kasih semangat. Ya hidup ini gak perlu disesali. Gak perlu diratapi. Bangkit terus bangkit. Masya Allah. Allah Akbar. Jalani apa yang sudah digariskan Yang Maha Kuasa. Karena mengingkari apa yang digariskan Maha Kuasa sama juga mengingkari takdir. Allah. Nikmatilah insya Allah akan nikmat dan nikmat
luar biasa. Subhanallah. Masya Allah. Ketika bersyukur ya udah Allah memberikan kebahagiaan yang Seperti lainnya. itu. Masya Allah. Tapi dalam keseharian, mohon maaf dari kecil seperti ini. Ya, Maaf ya, yang jahil mah pasti ada. jahil Waktu ada kecil bisa tapi ngomongin. Kok zaman sekarang mah bully lagi ya membuli. Kalau biasanya yang kalau seumuran saya, yang dari kecil sampai dewasa kayak gini, nggak ada masalah. Yang anak-anak kecil biasanya, yang ya maklum lah nggak tahu kan. Iya. Jadi ya namanya juga anak. Kadang-kadang kan orang tuanya negur, oh jangan gitu ya. Padahal itu biaran aja. Karena sesuatu yang berbeda terlihat berbeda itu akan menimbulkan suatu komentar. Dan itu saya rasa wajar. Gak pernah sakit hati? Enggak. Cuek aja ya? Lah yang anak kecil, Irfan yang ngomong ya biasa iya. aja. Aku boleh tanya enggak? Boleh. Ya, silakan. Nah, mohon maaf. Ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. Tapi saya bangga sama kalian berdua. Apalagi sama mbaknya. Yang membuat mbak mau menerima beliau. Terus yang membuat mbak bisa. Ini kan pada saat kenal sudah kondisinya seperti ini. Betul. Apa yang membuat mbak bisa menerima masnya? Udah usianya juga jauh, Ya, kondisinya juga berbeda. apa yang membuat mbak bisa terima beliau? Karena saya yakin beliau bisa membawa saya ke tempat yang lebih baik, bisa mendidik saya lebih baik lagi. Karena ya itu, melihat dia dengan keadaan seperti itu, dia itu tidak pernah sama sekali mengeluh Bunda. Jadi saya tuh suka malu gitu ngeluh di hadapan dia. Makanya kalau saya ngeluh tuh sama dia, ngapain ngeluh-ngeluh, ini apa segala macem. Jadi ya disyukuri aja Bunda, seperti itu. Kalau dari pihak orang tua, pada saat mbaknya udah menentukan bahwa ini jodohnya saya gitu, orang tua responnya seperti apa? Mendukung sekali Bunda. Karena orang tua juga sudah tahu. Oh ya kan mungkin teman karena orang sudah tuanya ya. Oh, iya. Teman. Jadi Iya. tahu secara pribadinya pun ya. Iya. Sebentar di belakang ada foto anak-anak gitu. Iya. Anak-anak tapi sehat. Alhamdulillah sempurna semua. Itu oh video. Normal. Oh ini bapak sehari-hari gini. Oh, iya. Itu mau ngantar anak ke sekolah itu. Pakai apa? Pakai itu Oh, ada motor. kendaraannya khusus saya. Oh modif, dimodif. Iya, dimodif betul Irfan. Bapak nyetir sendiri? Iya. Wow, Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi bapak di Indonesia tetap melakukan tugas seorang bapak pengen ngantor ke sekolah gitu. Nah, inspirasi saya bikin kendaraan itu juga karena anak. Waktu itu kakaknya kan udah masuk PAUD, terus adiknya itu lahiran gitu. Terus, Jadi kan emaknya kan bundanya kan nggak bisa ngantar. terus Akhirnya ya mau nggak mau saya nyari kendaraan yang bisa saya kendarai. Maka ketemulah yang seperti ini. Punya ide sendiri ya. Iya. itu kayak bukan motor di jadi roda 4 atau yang EPV apa? ATV. ATV itu, ini Betul, ATV. itu ATV ATV. yang saya modif seperti itu. Alhamdulillah. Pan, ini salah satu contoh keluarga sakinah mawaddah. Walaupun dibalik kekurangan, tetapi Allah ciptakan kedamaian, kebahagiaan di keluarga. Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oh, Masya Allah, tabarakallahu fiqh. amin. Jadi kegiatan sehari-hari bapak tuh sebagai apa? Kalau sekarang karena COVID kemarin kan saya nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi Iya. alat dulu saya rental segala macam saya jual-jualin buat Ya. makan kan. Sound system gitu. Iya waktu itu. Terus sekarang jadi? Terus kesininya kan kebetulan istri mulai manggung. Jadi kadang-kadang nganterin istri manggung pakai kendaraan itu. Masya Allah. Oh ya. Dari Indramayu sampai ke Cirebon itu. Waduh, Tommy. begitu. Berapa honornya sejauh itu mbak? Iya. Dibayar berapa?
200.000 Bunda. Allah. Atau habis di bensin. Ya gimana lagi. Ya udahlah pokoknya Ya ada masih rezekinya. sisa lah dikit-dikit masih. Ya udah Nggak pokoknya habis saling ya. support aja. Iya itu. Insya Allah ya. Luar biasa. Pak, mudah-mudahan dapat 12.500.000 rupiah malam hari ini. Amin insya Allah. Bisa kembali lagi Pak. Ya. Mohon maaf Pak ya. Maaf ya. Dan Bapak ini tidak mau dikasihani. Bapak ingin terlihat mandiri. Betul. Bahkan untuk orang lain yang mungkin yang merasa